Bab 2045. Peradaban Shinto. 1. Bonar punya ide bagus. Juga benar. Namun, kenyataannya kejam. Saat Bonar bergerak, pedang menusuk langsung di antara alisnya. Lapangan langsung menjadi sunyi. Bonar tercengang. Apakah kamu pernah ditikam oleh pedang? Wanita bergaun polos memandang Bonar di depannya. Apakah kamu mencariku? Mata Bonar penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Karena dia bahkan tidak menemukan bagaimana wanita bergaun polos membuat pedang. Pada saat ini, kepalanya jernih. Wanita di depanku mungkin master level 9. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Namun, bagaimana manusia bisa mencapai peringkat ke-9? Pada saat ini, Kaisar di samping tiba-tiba gemetar. Senior, aku tidak ada hubungannya dengan klan manusia dewa ini. Mendengar kata-kata Kaisar, Bonar tersambar petir. Senior. Kaisar ini sebenarnya menyebut wanita bergaun polos ini senior. Apakah dia master di atas peringkat ke-9? Apakah ini sangat mungkin? Wanita bergaun polos itu melirik Kaisar Jun yang langsung membungkuk. Baru saja, dia dan Bonar sangat sombong. Tapi sekarang, salah satu tangannya hilang. Jika kamu tidak rendah hati, itu tidak akan menjadi tangan, tetapi kepala akan hilang. Wanita bergaun polos hendak berbicara. Pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang pria keluar. Pria berbaju biru. Pria berbaju biru memandangi wanita bergaun polos dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Wanita bergaun polos tidak berbicara. Pria berbaju biru berkata dengan suara yang dalam, "Kami setuju, biarkan dia pergi dengan caranya sendiri." Wanita bergaun polos masih tidak berbicara. Pria berbaju biru itu tersenyum kecut, "Jika kalian begitu tak terpisahkan, akhirnya kalian akan membunuhnya." Sekarang dia semakin semarak. "Bukan hal yang baik, katamu." Wanita bergaun polos itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayo berangkat." Pria berbaju biru mengangguk, dan keduanya akan pergi. Pada saat ini, Kaisar buru-buru berkata, "Lansia, yang baru saja kamu sebutkan adalah juniormu." Pria berbaju biru hendak berbicara, ketika wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Ini saudaraku." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan potret, yang merupakan potret Mileye. Wanita bergaun polos memandang Kaisar Jun, "Ini adikku, dia belum terlalu kuat, mengerti?" Kaisar Jun mengangguk dengan cepat, aku mengerti." Pria berbaju biru terdiam. Wanita ini selingkuh lagi dengan bajingan kecil itu. Wanita bergaun polos ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria berbaju biru tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Wanita bergaun polos melirik pria berbaju biru, "Kenapa kamu menyebalkan sekali?" Pria berbaju biru. Wanita bergaun polos memandang Kaisar Jun, "Dia orang yang sangat baik, jangan bully dia." Kaisar Jun buru-buru berkata, "Tidak berani. Mulai sekarang, urusan Tuan Muda Ye adalah urusanku. Aku akan hidup dan mati bersama Tuan Muda Ye." Wanita bergaun polos mengangguk sedikit, dan pria berbaju biru di sampingnya tiba-tiba berkata, "Tidak perlu melakukan ini, tidak apa-apa bagi si kecil untuk menderita sedikit." Kaisar Jun buru-buru berkata, "Aku mengerti. Aku mengerti apa maksud senior. Aku akan muncul pada saat yang paling kritis. Biarkan Tuan Muda Ye menderita sedikit sambil menghindari bahaya." Pria berbaju biru tercengang. Brengsek. Apakah aku bersungguh-sungguh? Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Ayo pergi. Tempat ini membosankan, cari seseorang untuk dibunuh."
Setelah berbicara, dia berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke kejauhan. Mencari seseorang untuk dibunuh. Pria berbaju biru mengerutkan kening, tanpa banyak berpikir, dia juga buru-buru menghilang ke kejauhan. Ketika keduanya pergi, Kaisar Jun menghela nafas lega, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Bonar, yang hendak berbicara ketika dia melambaikan tangan kanannya. Boom! Bonar dan mereka bertiga langsung musnah. Kaisar Jun melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa dunia ini sangat berbahaya." Di dalam menara kecil, di bawah bimbingan Ella, basis kultivasi Mileye dapat dikatakan telah meningkat pesat. Sekarang, menurut tingkatan alam klan manusia dewa, dia telah mencapai tahap kelima. Master tahap 5. Bahkan di keluarga manusia dewa sedikit di atas tengah. Dengan tambahan pedang biru gaib dan pedang teknik, kekuatan tempur aslinya setara dengan peringkat ke-7. Namun, ini tidak cukup untuk Mileye. Ketika Mileye mencapai tahap kelima, Ella mulai tidak mau mengajar. Di suatu tempat di atas batu besar, Ella memandang Mileye, "Kamu tidak akan pernah menyerah kepada klan dewa manusia." Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Ella terdiam. Mileye berkata, "Nona Ella, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, ayo lanjutkan." Ella melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Ella tidak mau." Ella berkata dengan suara yang dalam, "Apakah aku punya pilihan lain?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ella menghela nafas dengan suara rendah. "Sayang sekali. Ditangkap oleh manusia. Ini sangat memalukan." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Ella, kamu adalah orang yang cerdas, aku tidak ingin memperlakukanmu dengan cara yang buruk. Jadi, apakah kamu mengerti apa yang kumaksud?" Ella mengangguk. Pemberontakan. Bukannya dia belum memikirkannya. Namun, dengan sinar cahaya pedang di tubuhnya, dia tidak bisa melawan sama sekali. Alasan mengapa dia setuju dengan Mileye sebelumnya adalah untuk menstabilkan Mileye, dan kemudian menemukan cara untuk menghilangkan cahaya pedang di tubuhnya. Namun, selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghilangkan cahaya pedang itu sama sekali. Pada saat ini, dia sudah sedikit khawatir. Bersambung. Bab 2046. Peradaban Shinto 2. Meskipun dia tidak terlalu kuat dalam keluarga klan manusia dewa, dia sangat akrab dengan tingkatan alam ini. Sekarang dia ragu, curiga bahwa wanita bergaun polos mungkin tidak sesederhana Master 9. Mungkinkah 10 paragraf legendaris? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Saat ini, Mileye berkata lagi, "Nona Ella, ayo mulai." Ella mengangguk, "Oke." Saat dia berbicara, dia terus mengajari Mileye cara berlatih. Dia tidak punya pilihan. Kecuali kamu ingin mati. Dia tahu bahwa selama dia tidak bekerja sama, manusia di depannya pasti akan membunuhnya. Dia tidak terlalu takut mati, yang paling dia takuti adalah bahwa manusia di depannya ini akan menajiskannya. Selama periode waktu ini, dia agak memahami karakter manusia di depannya. Ini adalah manusia yang sangat terangsang. Jika dia tidak bekerja sama, manusia ini kemungkinan besar akan menghinanya. Ini benar-benar tak tertahankan untuknya. Orang bisa mati, tetapi mereka tidak boleh dihina oleh orang ini. Mileye sebenarnya sedikit terkejut dengan kerja sama Ella. Dia tidak menyangka wanita ini akan begitu baik dan bekerja sama dengannya. Tentu saja, ini hal yang bagus. Di bawah bimbingan Ella, Mileye mulai mencapai tahap ke-6.
Dan Mileye juga meminta Lady An dan Ladia dan yang lainnya di menara untuk belajar bersama. Di bawah bimbingan Ella, peningkatan semua orang sangat jelas. Di antara mereka, Ladia, Klujing, dan lelaki tua berambut putih Kaisar Dewa juga telah mencapai peringkat kelima. Begitu mulai berlatih, waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu, tentu saja, di menara kecil, 100 tahun telah berlalu. Sepertinya banyak, tapi untuk Mileye dan lainnya, sepertinya sekejap mata. Selama proses kultivasi, Mileye tidak lagi terburu-buru untuk sukses, tetapi mengambil langkah demi langkah, berusaha untuk membuat setiap langkah stabil. Di masa lalu, sebagian besar kultivasinya mengambil jalan yang salah, bahkan jika dia memperbaiki dirinya sendiri, tingkatan alam biasanya tidak stabil, dan dia akan mulai mencapai tingkatan alam berikutnya tanpa mencernanya dengan benar. Sekarang, dia tidak ingin membuat kesalahan seperti itu lagi. Bau sedikit. Dan Ella yang mengajari mereka juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bakat manusia di depannya begitu tinggi. Terutama Mileye. Jangan lihat Mileye yang biasanya mencolok, tapi begitu dia berkultivasi, itu bukan keseriusan dan kerja keras biasa. Bahkan ketika menghadapi beberapa proses yang sangat menyakitkan, dia bahkan tidak berkedip. Ketekunan dan kecerdasan ini mengejutkannya. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa ada banyak keberadaan luar biasa di antara manusia. Sekarang dia hanya ingin mencari cara untuk meninggalkan menara kecil dan kembali ke klan manusia, agar klan manusia tidak memandang rendah manusia. Tapi sayang sekali apapun yang dia katakan, Mileye tidak akan melepaskannya. Manusia ini tidak mudah dibodohi. Di samping batu besar, Ella melirik Mileye yang sedang duduk bersila di tanah di kejauhan, dan menghela nafas. Sekarang dia hanya meminta klan manusia untuk melakukannya dengan cepat. Semakin awal kamu memulai, semakin baik. Selain itu, yang terbaik adalah mengirim master tingkat 9 secara langsung, karena orang ini sudah menjadi master tingkat 6. Dan sekarang, orang ini mencapai tingkat ke-7. Jika bukan karena terbiasa dengan cara ruang dan waktu, dia pasti sudah mencapai tahap 7. Yang terpenting, pedang di tangan Mileye. Pedang itu selalu cabul. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dia menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya gemetar. Nyaman. Pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata dengan kaget, tahap ke-7. Mileye memandang Ella dan berkata sambil tersenyum, ya. Wajah Ella menjadi gelap, kamu mesum. Mileye bertanya balik, apakah kultivasi klan manusiamu sangat lambat? Ella, ada yang cepat, tetapi kamu sangat cepat, sangat sedikit. Mileye tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku bisa lebih cepat, tapi tidak ingin terlalu cepat. Seorang pria tidak bisa terlalu cepat. Ella sedikit mengernyit, kamu tidak bisa menjadi laki-laki terlalu cepat. Apa maksudmu? Bukankah lebih cepat lebih baik? Mileye berkedip, apakah kamu tidak mengerti? Ella menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Bisakah kamu menjelaskan secara detail? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Ella masih ingin mengatakan sesuatu, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Ella, aku sibuk dulu. Mengatakan ini, dia meninggalkan menara kecil. Ella mengerutkan kening, apa maksudmu? Di Star Territory yang mati dan sunyi, Mileye perlahan menutup matanya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Dengan satu serangan pedang, seluruh wilayah bintang yang mati langsung musnah. Hapus tiba-tiba. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya,
yang baru saja dia lempar adalah tarik pedang penentu hidup dan mati, dan dia menumpuk hingga 1590 pukulan. 1590. Kekuatan pedang ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terutama dia menggunakan pedang biru gaib. Tak terkalahkan. Pada saat ini, dia merasa tak terkalahkan. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia kuat sekarang. Namun, dia masih tidak bisa melihat melalui pedang biru gaib. Seberapa kuat Lydia? Dia bertanya, tapi Lydia tidak mengatakannya. Perasaannya tak terkalahkan. Bisa tak terkalahkan, lagi pula ada batasnya, kan? Apakah dia selalu tak terkalahkan? Dia benar-benar ingin percaya bahwa Lydia selalu tak terkalahkan, tetapi alam semesta benar-benar sangat besar. Bahkan klan manusia dewa yang kuat hanyalah peradaban tingkat ketiga. Akankah Lydia kalah suatu hari nanti? Bersambung.